Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfiah dari Prodi PIAUD. Hari ini akan mempresentasikan tentang permainan yang mengasah otak. Nama permainan ini adalah maze. Maze atau labirin. Permainan maze lebih dikenal dengan istilah labirin, yang merupakan permainan yang bercabang dan berliku-liku untuk menemukan bercabang dan berliku untuk melatih konsentrasi dan koordinasi mata dan juga tangan. Maze adalah sebuah permainan dengan jalan sempit yang berliku dan berbelok-belok, dan kadang kala merupakan jalan buntu ataupun jalan yang mempunyai halangan. Dalam permainan maze, seorang anak harus menemukan jalan yang harus dilewati pada bagian maze untuk sampai pada tujuan akhir. Tujuan dalam permainan ini adalah agar anak mampu mencari jalan keluar yang tepat dan anak dapat berpikir untuk memecahkan masalah yang ada. Kegiatan bermain dengan permainan maze ini dapat mengembangkan aspek perkembangan kognitif. Adapun perkembangan lainnya yang dikembangkan dalam permainan ini yaitu perkembangan motorik, sosial emosional, dan kreativitas anak. Aktivitas dalam kegiatan mencari jejak dalam labirin pun dapat dilakukan dengan menarik garis dan menemukan jalan keluar. Kemudian, permainan maze dapat mengembangkan unsur pendidikan bagi perkembangan otak anak seperti bermain, berkreasi, mengenal bentuk geometri dan warna, serta melatih motorik kasar dan halus anak. Dalam permainan ini mengandalkan otak besar. Bagian otak yang bekerja dalam permainan ini adalah otak besar yang disebut dengan cerebrum. Cerebrum adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsi otak besar atau cerebrum adalah mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Cerebrum terdiri dari dua belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Untuk bagian otak kanan, bagian-bagian otak yang bekerja dalam permainan otak ini adalah otak besar atau yang disebut dengan cerebrum. Cerebrum adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsi otak besar atau cerebrum adalah mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, penalaran, pemecahan masalah, emosi, serta pembelajaran. Cerebrum terdiri dari dua bagian belahan, yaitu otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Belahan otak kanan memiliki fungsi untuk mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan otak kiri mengatur pergerakan di sisi bagian kanan tubuh. Masing-masing belahan cerebrum dan korteks cerebral, baik kanan maupun kiri, terdapat 4 bagian yang disebut dengan lobus. Keempat lobus otak adalah yang pertama, lobus frontal, yang kedua, lobus parietal, yang ketiga, lobus occipital, dan yang keempat adalah lobus temporal. Yang pertama, lobus frontal. Lobus frontal ini merupakan bagian otak manusia yang berada di depan atau di belakang dahi. Fungsi otak depan ini untuk mengontrol pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, pemecahan masalah, ingatan, dan gerakan jangka pendek. Kemudian, lobus parietal merupakan bagian otak yang berada di atas dan di belakang lobus frontal. Fungsinya yaitu menafsirkan informasi sensorik seperti rasa, suhu, sentuhan, mengidentifikasi objek, dan memahami hubungan spasial. Yang ketiga adalah lobus occipital. Lobus ini berada di bagian belakang kepala yang mengontrol penglihatan manusia. Kemudian yang keempat adalah lobus temporal. Bagian ini berada di belakang dan di bawah lobus frontal, tepatnya di atas telinga. Bagian otak ini memainkan peran penting dalam mengatur memori, ucapan, dan pemahaman. Selain otak besar, yang bekerja dalam permainan maze ini adalah otak kecil. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian otak yang terletak di bagian belakang
dan di bawah lobus occipital. Fungsi cerebellum atau otak kecil adalah mengontrol dan mengkoordinasi gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Bagian otak ini penting untuk membantu seseorang melakukan tindakan yang cepat dan berulang, seperti bermain video game. Manfaat dari permainan mes yaitu 1. Melatih kesabaran, 2. Melatih kemampuan pengelompokan, yang ketiga mencari solusi dan mempelajari bentuk serta warna, yang keempat melatih motorik halus, yang kelima melatih berpikir logis, yang keenam melatih tangan anak menjadi lentur. Selain itu, permainan ini juga dapat menarik perhatian anak menjadi lebih mudah dan memahami, serta membantu anak belajar untuk memecahkan masalah yang sederhana, seperti halnya dalam mengembangkan kognitif berpikir anak, serta berpikir logis anak, serta dapat mendalami pemahaman akan perbedaan perilaku yang baik dan tidak baik. Nah, langkah-langkah untuk melakukan permainan mes ini yaitu 1. Guru mengajak untuk memperhatikan permainan mes. Yang kedua, menjelaskan prosedur cara bermain mes. Yang ketiga, anak diminta menjalankan mes dengan mencari jalan keluar yang tepat melalui permainan. Misalnya, anak menggelindingkan kelereng di dalam papan mes dan digiring keluar dari area mes. Yang keempat, guru akan membimbing anak apabila mereka ada kendala dalam menjalankan permainan ini. Selain langkah-langkah tersebut, permainan mes ini dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, seperti untuk pengenalan angka, pengenalan warna, bentuk, dan lain sebagainya. Nah, untuk permainannya seperti ini. Di dalam